Sejarah Indonesia kelas 12. Pembebasan Irian Barat dan kondisi perekonomian Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Pembebasan Irian Barat. Konferensi meja bundar yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda belum dapat menyelesaikan masalah Irian Barat karena terdapat perbedaan tafsir hasil KMB dari kedua belah pihak. Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha lain dalam berbagai bentuk perjuangan seperti berikut. Pertama, perjuangan diplomasi. Kedua, konfrontasi ekonomi dan politik. Dan ketiga adalah konfrontasi militer. Perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi Indonesia dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, perjuangan diplomasi bilateral dengan berhubungan langsung dengan Belanda. Tahap kedua, Indonesia membawa permasalahan Irian Barat ke sidang Majelis Umum PBB. Namun, perjuangan jalur diplomasi ini belum menghasilkan hasil yang baik untuk Indonesia, sehingga diperlukan usaha-usaha selain usaha diplomasi. Konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi. Usaha yang dilakukan dalam konfrontasi ekonomi adalah pada tahun 1956 Indonesia membatalkan hasil KMB mengenai pembayaran hutang Indonesia kepada Belanda. Terdapat pula permogokan buruh di perusahaan-perusahaan milik Belanda dan pemboikotan kepentingan-kepentingan Belanda yang ada di Indonesia, serta menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Konfrontasi politik. Terdapat banyak kebijakan pemerintah di bidang politik untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, seperti berikut, yaitu menetapkan Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Soasio pada 17 Agustus 1956. Pembatalan hasil KMB di masa Kabinet Ali Sostro Amijoyo II, dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yang bertujuan untuk menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Konfrontasi militer. Di bidang militer, Soekarno mengumumkan berdirinya Trikora atau Tri Komando Rakyat pada 29 Desember 1961 yang berisi pertama, penggagalan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga adalah bersiap untuk mobilitas umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakan Trikora, bentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala melakukan beberapa operasi militer seperti Operasi Benteng di Fak-Fak dan Kaimana, Operasi Serigala di Sorong dan Merauke. Akhir pembebasan Irian Barat. Pada tanggal 15 Agustus 1962 berhasil ditandatangani Persetujuan New York antara Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB, yang berisi pemberian wilayah Irian Barat menjadi wilayah Indonesia sebelum diselenggarakannya PEPERA, penentuan pendapat rakyat pada tahun 1962. Melalui PEPERA tersebut, rakyat diberikan kesempatan untuk memilih bergabung dengan Republik Indonesia atau menjadi negara yang merdeka. Hasil dari PEPERA adalah rakyat Irian Barat menginginkan untuk bergabung dengan Republik Indonesia, sehingga pada sidang Majelis Umum PBB yang ke-24 tanggal 19 November 1969 mengesahkan hasil PEPERA tersebut, sehingga wilayah Irian Barat menjadi wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan ekonomi sebagai berikut.
Pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan dibentuknya Dewan Perencanaan Nasional untuk menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahun 1961 sampai 1969. Kedua, penurunan nilai mata uang. Devaluasi bertujuan membendung inflasi dengan mengurangi jumlah mata uang yang beredar dan meningkatkan nilai rupiah. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dari DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Salah satu program adalah membentuk bank tunggal milik negara. Keempat, kebijakan lain pemerintah. Terdapat beberapa kebijakan lain, yaitu pembentukan Komando Tinggi Operasi Ekonomi atau KOTU untuk bergerak secara sentralistik untuk mengatur ekonomi, dan Kesatuan Operasi atau KESOP untuk meningkatkan sektor perdagangan. Nah, anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya melalui kolom komentar ataupun PC langsung pada saya, Ibu Monika. Semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.